Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas bab 1 dengan materi bentuk pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bentuk pangkat, bentuk akar, dan juga bagaimana sih hubungannya bentuk akar dengan pangkat gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, diharapkan siswa-siswi SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang khususnya kelas 10 untuk bisa menghafal atau memahami perkalian dari 1 sampai 10 ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin belum hafal nih gitu misalkan. Nah, dari sekarang kalian harus menghafalkan perkalian dari 1 sampai 10 ya. Oke. Kita lanjut saja ke materi. Nah, materinya itu bentuk pangkat. Bentuk pangkat ini biasanya disebut dengan eksponen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bentuk pangkat? Bentuk pangkat adalah kalau misalkan kita punya bilangan dipangkatkan sebanyak n kali. Jadi misalkan gini, kita punya bilangan 1 dipangkatkan 2. Artinya adalah 1 itu dikali sebanyak 2 kali. Nah, mungkin kalian masih belum paham ya. Kita lanjut ke contoh soal. Misalkan begini. Tentukan bilangan nilai bilangan pangkat berikut. Misalkan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu artinya apa sih? 2 pangkat 5 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Maksudnya 2 pangkat 5 itu adalah bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Ini kan 2-nya ada 5 nih. Jumlahnya pasti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebanyak 5 kali ya. Maksudnya seperti itu. Jadi bilangan 2-nya ya, jadi 2 pangkat 5 itu artinya bilangan 2 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalikan nih semua karena kita mau menentukan nilainya. Berapa sih nilai 2 pangkat 5 ini gitu. Kalikan saja. 2 kali 2 kan 4 ya. Ini dikali ini 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 2 16. 16 kali 2. Ayo berapa? Kita perkalian bersusun deh. Kayak gini. 2 dikali 6 12 ya. Oke, satunya kita simpen dulu di sini. 2 dikali 1. Ya, 2 dikali 1 berapa? 2 ya. Nah, punya 1 tadi nih. Tambahin aja. 2 tambah 1 berapa? 3. Oh, hasilnya adalah 32. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Jikalau nanti kurang paham, kalian bisa tanyakan di komentar Classroom dan juga via grup WhatsApp. Karena sebelum video ini, tadi saya memerintahkan untuk membuat grup WhatsApp ya. Untuk komunikasi kita saja. Oke, itu ya maksudnya ya. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan nilainya 32. Dari mana 32 tadi? Dari perkalian 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, paham sampai sini ya? Nah, Bu, mungkin dari beberapa kalian ada yang bertanya kepada saya seperti ini. Bilangannya itu harus positif aja, Bu. Jadi bilangannya 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Kalau misalkan Bu, saya punya negatif 2 pangkat 5. Nah, itu gimana Bu? Kalau misalkan kalian punya negatif 2 pangkat 5, ya udah, kalian kalikan negatif 2 ini sebanyak 5 kali. Konsepnya hampir sama. Nah, kayak gini. Terus dikalikan sampai 5 kali negatif 2-nya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan negatif 2-nya. Kalau begini hasilnya berapa ya?
ini kali ini pasti hasilnya positif. Kenapa? Karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Lalu kalau itu positif nih, 4 kali negatif 2. 4 dikali negatif 2, pasti negatif 8. Kenapa? Positif ketemu positif, hasilnya negatif. Jadi, kalau misalkan ada perkalian nih, saya tulis di sini ya. Kalau positif ketemunya negatif, itu hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Positif ketemu positif, hasilnya pasti positif. Lalu negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Ya. Berarti ini negatif kali negatif positif. 2 kali 2 4 gitu ya. Berarti 4 kali negatif 2. Pokoknya kalian kalikan sampai habis gitu ya. Hasilnya pasti negatif 32. Nanti kalian coba sendiri ya di rumah. Jadi ingat ini. Kalau bilangan negatif ketemu bilangan positif dikalikan, hasilnya negatif. Kalau ada bilangan positif keduanya dikalikan, hasilnya positif. Ya, jadi ingat ini nih. Kita pasti akan bermain di sini. Entah itu ketemu negatif misalkan, negatif dikali negatif, positif dikali negatif misalkan, dan lain sebagainya. Jadi, hal yang kita pahami di bentuk pangkat ini ya, itu perkalian dan juga perkalian bilangan negatif dan positif. Seperti itu ya. Oke? Nanti kalian kalau belum paham, kalian pause video ini, kalian putar ke awal. Oke? Kalau masih belum paham juga, nanti silahkan tulis di kolom Google Classroom ya, di komentar video ini. Oke, kalau malu-malu mungkin bisa saja nanti via WhatsApp saja ya. Oke, kita lanjut ya. Saya hapus ini ya. Kalian boleh screenshot, boleh apa untuk menulis materinya ya. Oke, saya hapus. Jadi hasilnya 32 ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan bilangannya boleh positif, boleh negatif ya. Terus Bu, kalau misalkan bilangannya pecahan gimana dong? Nah, kalau misalkan contohnya begini. Bilangan setengah dipangkatkan 3. Artinya bagaimana sih ini? Artinya adalah bilangan setengah, maaf saya ini drawing pennya enggak. Nah, setengah dikali setengah ya. Atau bilangan setengah ini dikalikan sebanyak 3 kali. Ya. Kalau bilangan pecahan itu kita lihat ya, pembilang dan penyebut. Yang mana pembilangnya? Ini pembilang. Ya, pembilang. Oke. Ini penyebut. Ini SMP ya. SMP mungkin kelas 8 atau kelas 9 nih. Atau malah SD materinya. Ini penyebut. Jadi kalau misalkan ketemu operasi seperti penjumlahan, pengurangan, apalagi perkalian ya, ini khusus perkalian, itu kita kalikan masing-masing dulu. Jadi gini, ini kan setengah ya, setengah kali setengah kali setengah, kita kalikan yang pembilang dulu ya. Jadi 1 dikali 1 dikali 1 berapa ya kira-kira? 1 ya. Karena bilangan yang dikali 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Ya. Oke, 2 dikali 2 hasilnya berapa ya? 4, benar. 4 dikali lagi sama 2. Berapa? 8 ya? Oh, berarti hasilnya 1/8. Waduh, jelek banget ya tulisan saya. Bentar. Saya tulis yang agak bagusan dikit. Ini berarti hasilnya adalah 1/8 ya. Jadi hasilnya 1/8. Jadi kalau misalkan ketemu pecahan nih, kalikan dulu yang pembilangnya, baru penyebutnya. Ya, kalau misalkan pangkatnya bilangan pecahan yang dipangkatkan gitu ya. Itu kita kalikan dulu pembilangnya, baru penyebutnya. Oke, saya hapus ya. Oh iya, mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian. Bu, konsepnya sama nggak sih kayak yang tadi ada plus minnya nanti kalau ketemu? Sama.
Kalau misalkan di depannya ini ada minusnya misalkan. Aduh, kenapa begini ya? Ada minusnya ya. Misalkan di depan sini ada minusnya nih. Sebentar, saya bikin. Ada minusnya di sini nih. Ya udah, berarti di sini minus setengah dikali minus setengah dikali minus setengah sebanyak 3 kali. Begitu ya. Oke, kalian boleh pause, boleh ulang video ini juga ya. Oke, saya hapus. Jadi hasilnya 1/8 gitu ya. Ini maksud bilangan berpangkat. Jadi saya ulangi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Ya. Saya ulangi, maksud bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkatnya. Ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 berarti bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Paham ya? Insya Allah semoga paham. Nanti kalau misalkan belum mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Oke, lanjut ya. Bu, tadi kan pangkatnya selalu positif ya, nggak ada tuh yang minus-minusnya di atas. Kalau misalkan pangkatnya negatif gimana ya, Bu? Oke, kalau misalkan pangkatnya negatif, ada ketentuan lagi namanya. Jadi bilangan berpangkat negatif. Nah, intinya dari bilangan berpangkat negatif ini adalah kalau misalkan kalian bertemu pangkatnya negatif, misalkan 2 pangkat minus 2 misalkan, kita ubah ke dalam pangkat positif. Ya, jadi dia dijadikan 1/A pangkat N, seperti yang ada di rumus yang ada di sebelah kanan saya, kalau di saya ya, kanan saya. Nah, kalau belum paham, langsung aja kita ke contoh soal. Misalkan ada 2 pangkat min 3. Nah, kayak gini nih bentuknya, pangkatnya pasti negatif nih. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk positif. Jadi bilangan pangkatnya itu ada di penyebut atau di bawah pecahan gitu ya. Jadi ini jadinya 1/2 pangkat 3 gitu ya. Dijadikan seperti itu. Baru dijabarkan ke bilangan pangkat bilangan berpangkat yang tadi, rumus awal. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya apa ya? Bilangan 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi di sini 2 kali 2. Jadi dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya berapa ya kira-kira? 1/8 ya. Dari mana 1/8? Jadi 2 dikali 2 kan 4 ya. Ayo perkalian nih. 4 dikali 2 hasilnya 1/8 gitu ya. Oke. Ini saya hapus. Kalian boleh screenshot, kalian boleh foto juga. Ini saya hapus. Jadi hasilnya gitu ya. Bu, kok Ibu dipisah-pisah satunya? Ya, sebetulnya saya pisah ini sama aja intinya, 1 kali 1 kali 1 ya 1 gitu. Kalian boleh tadi langsung 1/2 kali 2 kali 2 kayak gitu caranya boleh. Ya, ini saya jabarin gitu ya intinya. Oke gitu. Bu, ini kalau misalkan gini gimana? Jadi kalau misalkan nih, kan ada soal yang rata-rata ngeselin juga gitu ya. Rata-rata ada soal yang ngeselin banget. Misalkan udah pangkatnya positif, harus diubah ke pangkatnya negatif. Jadi bentuknya harus begini, jadi kebalikannya gitu. Ya, kalau negatif ubah ke positif 1/, kalau positif mau ubah ke negatif sama 1/, juga gitu ya. Intinya gitu. Inti saya. Ngerti ya? Paham? Nanti kalau misalkan nggak ngerti, nggak usah sungkan dan nggak usah malu-malu, tanyakan saja. Ya. Kalau misalkan Bu, ininya negatif nih. Ya udah, sama aja. Kalian ininya juga negatif 2, negatif 2, negatif 2. Jadi bilangan negatif 2 yang dikalikan sebanyak 3 kali gitu maksudnya ya. Sama aja kok inti sarinya. Oke, mungkin itu ya, jadi hasilnya 1/8 ya.
kita lanjut. Bagaimana kalau pangkatnya 0, Bu? Kadang saya sering nemuin nih. Ya, mungkin yang dulu SMP-nya ikut olimpiade atau apapun, pasti sering nemuin kayak, Bu, kalau pangkatnya 0 gimana ya? Misalkan 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 100 pangkat 0. Ya, jadi ada ketentuan untuk bilangan berpangkat 0 ini, itu adalah kalau misalkan seluruh bilangan, mau itu 100, 1000, semiliar, 1 triliun, kalau dipangkatkan 0, itu hasilnya selalu 1. Ya. Mau bilangan berapapun, kalau misalkan dipangkatkan 0, itu hasilnya ya 1. Udah 1, pokoknya 1. Jadi kalau ada nih, ketemu bilangan pangkatnya 0, udah pasti nih jawabannya 1. Gitu ya. Karena udah dari sifat umumnya nih. Ya, dari sifat umumnya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti contohnya udah gampang ya. 5 pangkat 0. Ya, 5 pangkat 0. Berarti hasilnya apa? Ya udah, hasilnya 1. Nggak mungkin lagi apapun. Bu, kalau misalkan min 2 pangkat 0 misalkan, hasilnya apa? Ya 1. Gitu ya. Jadi bilangan real maksudnya gini. A itu bilangan selain 0 gitu. Kalau 0 pangkat 0, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi harus bilangan yang punya nilai. Jadi 5, min 2, min 1, 1, 0, dan lain sebagainya. 10, 1000, 1 juta, dan lain sebagainya. Kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. Nggak mungkin dia hasilnya 5, kan nggak mungkin gitu. Ya, jadi udah ketentuan kalau misalkan nih, saya ulangi, kalau misalkan ada pangkatnya 0, bilangannya berapapun, mau 1 juta, mau 1 M, mau 1 triliun, hasilnya pasti selalu 1. Ya, oke, kalian boleh screenshot seperti ini. Kalau misalkan kurang paham juga, silakan tanya ya. Gitu ya, jadi hasilnya 1 ya. Oke, kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Pasti setiap bilangan punya sifatnya masing-masing, sama juga dengan kita. Kita juga punya sifatnya masing-masing. Nah, bilangan berpangkat juga punya seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk sifat bilangan berpangkat pertama adalah sifat perkalian. Jadi kalau misalkan ada pangkat yang dikalikan lagi dengan pangkat, tapi dengan syarat ini bilangannya ini yang dipangkatkan ini harus sama ya. Jadi bilangan yang dipangkatkan ini harus sama. Pangkatnya mah boleh berbeda, tapi bilangannya yang dipangkatkan ini harus sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, di situ kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Tapi dia bilangan yang dipangkatkannya sama, yaitu 2 dan 2. Jadi nggak boleh misalkan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 misalkan. Ini nggak boleh. Atau 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Ini nggak boleh pakai sifat perkalian bilangan berpangkat ini. Yang boleh pakai itu kalau misalkan bilangannya sama kayak 2 ini. Gitu ya. Jadi yang sejenis lah ibaratnya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya begini. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 itu berapa sih? Nah, dengan menggunakan sifat perkalian ini, kita bisa sederhanakan menjadi 2, pangkatnya kita tambahkan. Nah, berapa nih? 2 pangkat 5 ya. Kenapa? Pangkatnya nih, lihat pangkatnya, perhatikan pangkatnya. Nih, perhatikan pangkatnya. 2 ditambah 3 hasilnya 5 dong, nggak mungkin 6. Ya, ayo hati-hati. 2 pangkat 5 hasilnya berapa nih kira-kira? 32 dong, iya nggak? Kenapa? Coba aja kalian hitung 2 pangkat 5
2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, hitung aja coba. Pasti hasilnya 32. Oke? Gitu ya. Ini kalian boleh screenshot. Oke, saya hapus. Nah, kayak gini. Hasilnya benar kan? 32. Nih. Ibu, kalau misalkan ada yang bertanya nih, Bu, kalau misalkan pangkatnya negatif tapi bilangannya sama, misalkan begini, 3 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 2, itu gimana, Bu? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua ya. Ini saya hapus dulu biar kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Maksud kalian tadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat min 5. Itu boleh, Bu, pakai sifat perkalian? Boleh. Asalkan bilangan pokoknya ini sama. 3 sama 3. Ya. Boleh kok pakai sifat perkalian ini gitu. Ya. Oke, jadinya seperti apa nih? 3, kita tulis dulu bilangan pokoknya. Pangkat pertamanya 4 katanya. Oke, 4 ditambah min 5. Nah, gimana tuh? Ada positif negatif. Ini kelas 9 kalau nggak kelas 8 nih. Kalau misalkan ada operasi bertemu dengan satu bilangan negatif atau positif, ya, itu pasti ada ketentuan tersendiri. Kayak tadi tuh, ya, ingat yang tadi. Kalau min ketemu min hasilnya plus. Kalau plus ketemu min hasilnya min. Min ketemu plus hasilnya min. Aduh, susah banget. Oke, plus ketemu plus hasilnya ya plus. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan plus ketemu min ya. Plus ketemu min hasilnya apa? Min, ya. Jadi ini kita jadikan min. Berarti 3, 4 dikurang 5. Ini 5 ya. Ya Allah. Nih, tuh. Hasilnya berapa? 3 pangkat min 1. Nah, ini kan pangkatnya masih negatif ya. Pokoknya kalau sifat bilangan berpangkat itu biasanya soalnya yang diminta adalah bentuk positifnya. Nah, kalau ini bentuk positifnya gimana nih tadi? Ayo, masa lupa baru tadi? Apa? Oh iya, dijadikan pecahan atau dijadikan 1 per katanya. Oke, boleh. Berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 ini berapa dong? 3 yang dikalikan sebanyak 1 kali. Ya berarti cuma 3 dong. Bener nggak? Nah, berarti hasilnya 1 per 3. Seperti itu ya maksudnya ya. Jadi hasilnya adalah 1 per 3. Gitu ya. Oke, ini boleh kalian screenshot. Jadi ingat yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Ingat ini, pasti kita akan bertemu dengan tanda-tanda yang seperti ini. Ini plus sama dengan plus, ya. Pasti kita akan bertemu dengan tanda-tanda yang seperti ini, gitu ya. Oke, kita hapus ya. Hasilnya pasti 1 per 3. Tuh, bener kan? Hasilnya 1 per 3. Lanjut ya. Kita masuk ke sifat bilangan bilangan berpangkat yang kedua. Apa katanya? Nah, sekarang sifat pembagian. Kalau pembagian, pangkatnya pasti dikurang. Tetap sama, bilangan yang dipangkatkannya harus sama. Ya. Boleh bentuknya seperti ini, pembagiannya boleh bentuknya pecahan seperti ini. Gitu ya. Jadi apa bedanya dengan tadi? Kalau perkalian, pangkatnya yang ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya yang dikurang, gitu ya. Ingat tuh, baik-baik. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Bentar, saya hapus. Oke. Contohnya misalkan 5, pangkat 5 per 5 pangkat 3. Nah, ini boleh pakai sifat pembagian. Kecuali kalau misalkan, mana nih? 2, pangkat 2
per 3 pangkat 3. Nah, ini nggak boleh pakai sifat pembagian. Kenapa? Karena bilangan 2 itu nggak sama dengan 3. Ya, beda. Kecuali kalau misalkan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Nah, ini boleh. Ya, itu boleh. Boleh pakai menggunakan sifat pembagian. Ya, jadi bilangannya harus sejenis gitu ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Ini 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Ya udah, simple. Kita jadikan aja pangkatnya pangkatnya pecahan lagi. Pangkatnya pengurangan. Jadi 5. Waduh, jauh banget. Sini maksudnya. 5. Waduh, bentar. Saya hapus deh. 5 pangkat 5 dikurangi 3. Ya kan? 5 pangkatnya 5 dikurang 3. Berapa? 5 pangkat 2 ya? Ya enggak. 5 kurang 3 berapa? 2 ya? Jadi 5 pangkat 2 itu berapa? Sama aja 5 yang dikalikan sebanyak 2 kali. Ayo, 5 kali 5 berapa ya? Berapa? 30. Yakin? Berapa? 25. Iya, betul sekali. 25. Ya. Jadi hasilnya 25. Ini biar kelihatan. Nah, gini ya hasilnya 25. Paham ya? Jadi kalau saya ulangi, jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Dengan syarat apa? Bilangan yang dipangkatkannya itu ya harus sama, nggak boleh berbeda gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, Bu, bilangan yang dipangkatkannya sama, cuma pangkatnya berbeda. Yang satu mah positif, yang satu mah negatif. Gimana tuh Bu caranya? Oke, kalau begitu sama kok caranya. Kan yang di sini, di sifat ini, intinya bilangan pokoknya atau bilangan yang dipangkatkannya itu harus sama. Pangkatnya itu boleh negatif ya, pangkat si M sama N-nya ini. Nih, boleh negatif, boleh positif, terserah. Yang penting bilangan yang akan dipangkatkannya atau si A-nya yang ada di sini itu sama, nggak boleh berbeda. Gitu ya. Oke, kalau soalnya seperti ini, 2 pangkat 2 per 2 pangkat min 1. Ya udah deh, dengan cara gampangnya, kalau bentuknya begini, pembagian, sama-sama bilangan yang dipangkatkannya 2, ya udah, pakai sifat pembagian aja. Jadi di sini 2 dikurang negatif 1, ya enggak? Jadi 2 pangkat 2 dikurangi lagi pangkatnya min 1. Kalau begini berapa tuh? Nah, ini nih seru. Negatif ketemu negatif apa? Ayo, yang tadi loh. Apa? Negatif? Yakin? Salah. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ingat yang tadi. Beneran ingat. Ingat yang tadi nih. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Positif ketemu positif hasilnya positif. Kalau berkelainan atau negatif ketemu positif pasti hasilnya negatif. Ya. Positif ketemu negatif hasilnya negatif, ya. Ingat itu. Jadi ini hasilnya 2 pangkat 3 ya. Oke, biar nggak bingung. Waduh, kok saya hapus semua. Maaf, saya ulang. Ini kan 2 pangkat 2 min negatif 1. Ya enggak? Jadi ini sama aja. Negatifnya jadi positif kan ya? Jadi 2 plus 1. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa ya? Kira-kira? 8. Bu, kok nggak dijadiin 1 per sih, Bu? Kan bilangan berpangkat itu hasilnya harus positif. Kalau memang ini bentuknya udah positif, ya udah nggak usah diubah-ubah jadi 1 per. Kecuali kalau ini bentuknya negatif. Kalau ini bentuknya negatif, pasti kita jadikan 1 per biar positif. Gitu ya. Ini hasilnya 8 ya. Biar simpel. Nah.
Jadi hasilnya 8 ya. 8 nih. Oke. Itu ya. Insya Allah kalian paham. Kalau nggak paham, tanya saja. Saya open kok pertanyaan kalian ya. Kita masuk ke sifat bilangan berpangkat yang ketiga. Waduh, udah ketiga aja nih. Jadi sifat bilangan pangkat yang ketiga adalah kalau misalkan A udah dipangkatin lagi. Itu gimana? Jadi kalau bentuknya seperti itu, pangkatnya dikali. Contohnya begini. 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi 2. Waduh, banyak banget nih. Jangan bingung, pakai aja sifat bilangan berpangkat. Bu, berarti ini boleh bebas dong angkanya, boleh 3 pangkat 2 dipangkatkan 1000 misalkan, boleh nggak? 100 misalkan, boleh ya, karena dia nggak ada pasangannya alias sendiri gitu ya, jadi bebas gitu. Kalau sendiri itu pasti bebas gitu ya. Jadi ini kita pakai aja tuh sifat perpangkatan, karena ini bentuknya adalah udah pangkat, dipangkatin lagi D2. Ya udah kita tulis aja 2 kali pangkatnya kita kalikan deh. Ya. Pangkatnya kita kalikan. Jadi hasilnya 2 pangkat 4. Ya, saya langsung ya. Jadi hasilnya berapa tuh? 2 kali 2, berarti 2 pangkat 4. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 16 ya? Waduh, ini salah lagi. Sebentar. Hasilnya 16. Hasilnya 16 ya, pasti deh. Nggak percaya nih, lihat. Hasilnya pasti 16 ya. Oke, lanjut deh ke sifat bilangan pangkat. Oh ya, mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau ini negatif, ya udah sama aja, berarti ininya negatif 2 dikali negatif 2 dikali 2 gitu ya. Hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif, ubah ke bentuk positif gitu ya. Oke, next. Sifat perpangkatan dari bentuk perkalian dan pembagian. Nah, ini nomor 4 nih. Nah, kalau ini nggak harus sejenis pasangannya gitu, tapi beda. Jadi kalau misalkan ada begini nih, itu kita gunakan sifat, kalau perkalian sifatnya seperti ini, asalkan bentuknya seperti ini ya. Nanti kita lihat contoh soal ya. Kita gunakan yang seperti ini. Jadi pangkatnya sama-sama dipisah. Kalau tadi bilangan pangkatnya yang bilangan yang akan dipangkatkannya yang harus sama. Kalau di sini di sifat yang keempat, pangkatnya yang harus sama. Contohnya begini. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini bentuknya perkalian kan ya? Kita pakai sifat yang seperti ini. Jadi, jawab ya. Kita pisah satu-satu. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Gitu ya. 2 pangkat 2, 4 ya. Waduh, kok jauh banget ini ya. Ini ininya saya nih. 4 ya. Waduh, sama aja. Kali 9. 3 pangkat 2, 3 dikali 3, 9. Saya berapa nih? 4 kali 9 berapa ya kira-kira? Berapa? 36. Gitu ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ya, kita pisahin aja pangkatnya. Gitu. Oke, saya hapus. Bu, kalau misalkan mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan ini salah satunya ada yang negatif, misalkan ini pangkat sekian, ya udah berarti sini negatif 2 dipangkatkan 2, kayak gitu ya. Sama aja intinya, polanya sama. Sekarang kita masuk yang pembagiannya. Nah, begini, 1/3 pangkat 2 ya. Maaf, saya batuk. Oke. Ini ya kita pisah aja, berarti 1 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Berapa ya 1 pangkat 2? 1 dikalikan sebanyak 2 kali. 1 kali 1, ya 1. Ya kan? 3 pangkat 2. 3 dikali 3, 9. Jadi hasilnya 1/9. Gampang kok. Ini simple banget ya.
Nah, hasilnya 1/9. Jadi itu tadi sifat bilangan berpangkat. Oke, kita akan lanjut ke bilangan pangkat pecahan. Oke, kita langsung masuk bilangan pangkat pecahan ya. Apa sih yang dimaksud bilangan pangkat pecahan? Jadi kalau misalkan ada bilangan nih, pangkatnya malah pecahan, bukan yang kayak tadi, kayak 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, atau 5 pangkat 2, dan seterusnya. Tapi ini pangkatnya pecahan, semisal 2 pangkat setengah, misalkan kayak gitu. Nah, untuk bentuk sederhananya, kita harus bentuknya seperti ini. Jadi biasanya, begini, 2 pangkat setengah, dipangkatkan 2 misalkan. Kalau bentuknya seperti ini berarti bentuknya yang sebelah kanan sini kan ya? Ya, bentuknya yang ini kan. Jadi kita harus ubah ke dalam bentuk yang sebelah kiri ini. Jadi kalau misalkan begitu, oh iya ini masih penghapus ya. Oke. Kalau misalkan bentuknya begitu, 2. Ayo, tadi ini sifat sifat pangkat yang mana nih? Sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan. Berarti pangkatnya diapain? Dikali. Betul sekali. Yang jawab itu saya apresiasi. Bagus. Berarti ini dikali 2. Ini pangkat ya. Saya tulisannya kegedean nih. Saya ulangi dulu. Saya ulangi. Ini hasilnya 2 pangkat setengah dikalikan dengan 2. Ya, pangkatnya dikali 2. Jadi pangkat setengah dikali 2. Hasilnya berapa ya? Nah, ini kan sama aja 2/1. Kalau kita mau jadiin pecahan. Bener nggak? Kenapa? Karena bilangan apapun kalau dibagi 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri gitu. Ya. Jadi 2/2. Ayo. 2 bagi 2 ini 2/2 ini bisa dijadikan berapa ya? Ayo, pecahan nih. Masa udah lupa? Ayo, 2 bagi 2 berapa? Kalau bilangan, dibagikan bilangan itu lagi, hasilnya 1 dong. Berarti 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Gitu ya? Gampang kok, ini gampang banget. Ya, kalian boleh screenshot atau saya mungkin tampilkan jawabannya. Seperti itu ya. Jadi ini dikalikan pangkatnya ya, jadi 2, setengahnya dikalikan dengan 2. Ya. Ibu kalau misalkan bentuknya dari sini mau ke sini ya udah gampang. Ya, misalkan yang contoh ini ya. 2/3 misalkan. Ya udah kalian jadiin aja begini. 2 pangkat mana sih? Pangkat setengah mana nih? Setengah dipangkatkan 3 kayak gini. Tapi rata-rata setiap soal pangkat pecahan pasti bentuk ini harus sederhanakan seperti ini. Biasanya ya kalau di soal ya seperti ini. Tapi kalian harus mempelajari juga bentuk yang seperti ini gitu ya. Oke, kalau nggak paham bisa nanya di Google Classroom di komentar atau via WhatsApp saja boleh. Ya nanti cepet tuh bikin grupnya. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk akar. Waduh, bentuk akar nih. Oke, kalau tadi kan kalau pangkat kita kenalnya A pangkat N. Kalau sekarang akar itu kita kenalnya bentuknya gini. N, A. Nah, ayo udah kelihatan pasti hubungannya apa. Jadi ini bentuk akar ya. Ini namanya bentuk akar. Bentuk akar. Jadi bentuk akar itu seperti ini. Ya, transformasi dari bentuk pangkat sebetulnya. Seperti ini. Nah, N itu disebut apa sih? N itu adalah indeks atau pangkat akarnya. A itu ya bilangan yang mau diakarin, sama aja kayak pangkat, bilangan yang mau dipangkatin gitu kan ya. Nah, buat bacanya gimana sih caranya? Kalau tadi kan pangkat itu A pangkat N, berarti A dipangkatkan sebanyak N gitu maksudnya ya. Bentar, saya tulis nih. Jadi maksudnya kalau A pangkat N,
pangkatnya n, itu sama aja bilangan A dipangkatkan sebanyak n. Itu maksudnya kalau A pangkat n. Kalau yang ini nih, set. Itu dibacanya akar pangkat n dari A. Jadi kebalikannya. Dia menyebutin n duluan baru A. Kalau pangkat tadi A duluan baru n gitu ya. Beda-beda. Akar pangkat n dari A. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ditanya, yang mana indeks akar? Oh, Bu, yang ini nih. Yang n nih yang di depan akar gitu. Yang mana bilangan pokok? Oh, bilangan pokok itu yang ada di dalam akar. Seperti itu ya. Nah, di sini ada catatan. Kalau misalkan dia bentuknya pangkat 2, ya, kalau misalkan dia bentuknya pangkat 2 katanya. Jadi misalkan pangkat 2, misalkan 3 misalkan. Itu nggak usah ditulis 2 lagi, nggak usah ditulis 2 gini. Cukup kalian tuliskan akar, kok di sini sih? Cukup kalian tuliskan akar 3 gitu. Jadi dibacanya bukan akar pangkat 2 dari 3. Kalian cukup baca aja akar 3 gitu. Misalkan ini akar 3, akar 2. Ini maksudnya sama aja akar pangkat dari 2, 3 gitu ya. Kayak gitu, ini sama aja maksudnya gitu. Jadi kalau misalkan saya nulisnya akar 3, oh ini maksudnya akar pangkat 2 dari 3 gitu ya. Ayo ingat tuh ya, jangan sampai lupa. Nah, tadi kan kita udah kenalan sama bentuk akar ya. Oh iya, tadi mungkin kalian pada nanya, Ibu ini khusus pangkat 2 aja? Iya, pangkat 2 itu ya udah cuma kayak gini aja. Misalkan akar pangkat 2 dari 3 saya sebutnya berarti akar 3. Atau akar pangkat 2 dari 6 berarti akar 6. Kayak gitu ya. Bu, kalau misalkan pangkatnya 3 ya kalian tetap tulis pangkat 3 akar 3 misalkan. Kayak gitu. Bu, kalau pangkatnya 1 gimana? Nah, untuk indeksnya ini harus bilangan yang lebih dari 1. Jadi nggak ada yang namanya akar 1. Itu nggak ada, maksudnya akar pangkat 1 itu nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya akar pangkat 1 itu yang nggak ada. Minimal itu harus akar pangkat 2 gitu ya, 2 gitu ya. Oke ya, kita masuk ke bentuk akar dan bukan akar. Apa sih yang dimaksud dengan bentuk akar dan bukan akar? Nah, bentuk akar, nih, baca nih. Bentuk akar disebut juga bilangan irasional. Apa bilangan irasional? Bilangan irasional itu bilangan yang kalau diakarkan itu nggak punya nilai, ya. Jadi bilangan irasional itu bilangan, nih saya tulis, irasional itu bilangan akar yang nggak ada nilai ya. Jadi kalau misalkan dia nih akar 2, emang ada nilai akar 2? Nggak ada kan? Ya kan? Akar 3, ada nggak nilai akar 3? Akar 5, ada nggak nilai akar 5? Nggak ada ya. Itu yang dimaksud bilangan irasional. Saya hapus ya, ini screenshot nih. Oke, udah di screenshot. Nah, kalau dia bilangan bentuk akar, ya pasti dia nggak punya nilai akar. Maksudnya nggak punya nilai akar tuh gini, akar 2, perkalian berapa, 2 kali berapa yang bisa, yang kembar gitu. Nggak ada kan, adanya juga 2 kali 1, berarti dia nggak punya nilai akar. Kalau akar 4, dia punya nilai bilangan nggak? Punya. Berapa? 2 kali 2, oh ini kembar, pasti hasilnya 2 gitu. Akar 9, apakah dia punya nilai? Perkalian berapa yang kembar dan menghasilkan angka 9 gitu. 3 kali 3, oh ini pasti hasilnya akar 9 itu 3 gitu ya. Itu maksudnya akar.
Berarti kalau akar 2 ini pasti disebutnya bentuk akar. Pasti. Ya. Berarti akar 9 dan akar 4 ini disebut apa? Bukan bentuk akar. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau akar 2, sekarang saya tanya, perkalian angka kembar berapa yang menghasilkan 2? Nggak ada kan? Cuma 2 kali 1 atau 1 kali 2. Iya nggak? Mereka nggak kembar nih. Ya udah, berarti mereka adalah bentuk akar. Jadi saya tulis akar 2 itu bentuk akar. Ya. Nih. Ya, ini nggak sama nih pokoknya nih. 2 sama 1 emang sama? Enggak kan? Sekarang coba saya akar 9. Aduh, nggak rapi banget sih. Ya, akar 9. Sekarang saya tanya, perkalian berapa yang kembar? Angkanya kembar nih. Misalkan 11, 22, 33 gitu. Nah, akar 9 ini berapa sih? Yang perkaliannya kembar, yang menghasilkan nilai 9. Berapa, ayo? 3 kali 3. Oh, ini kembar. Kok 2 sih? 3 kali 3 ya. Nah, ini kembar kan? 3 sama 3 sama. Maka hasilnya pasti angka kembarnya, yaitu 3. Jadi ini namanya ya, bukan bentuk akar. Kenapa? Karena dia menghasilkan nilai, yaitu 3. Kalau tadi akar 2, dia nggak punya nilai. Ya kan? Karena nggak ada tuh yang perkalian 2 kali 2, emang menghasilkan 2? Enggak kan? Pasti 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 ini nggak kembar. Ya udah, berarti akar 2 itu nggak punya nilai. Jadi akar 2 itu ya bentuk akar gitu, nggak punya nilai. Dia nggak ada nilainya. Ya, nggak ada nilai. Ya udah, akar 2 ya akar 2. Nah, itu yang disebut bentuk akar. Kalau ini bukan bentuk akar, akar 9 ini. Kenapa? Karena dia menghasilkan nilai 3 gitu ya. Paham ya? Insya Allah sampai sini paham ya? Bismillah. Jadi seperti ini. Nah, akar 2. Nah, akar 3 nih. Akar 3 perkalian berapa yang kembar menghasilkan 3? Ayo, berapa? Nggak ada kan ya? Nggak ada. Akar 3 ya cuma 3 kali 1 atau 1 kali 3. Ini kan nggak kembar angkanya. Berarti dia nggak punya nilai gitu. Nah, kalau akar 4 ini misalkan akar 4. Perkalian berapa yang kembar, perkalian angka kembar berapa yang hasilnya itu 4? Cuma 2 kali 2 kan? Ya enggak? Ya hasilnya pasti 2 gitu. Karena dia kembarnya angka 2, ya udah hasilnya angka kembarnya itu sendiri 2 gitu ya. Itu simpelnya seperti itu. Oke. What next? Jadi ini yang dimaksud. Nah, kalau misalkan akar 4 kan nilainya 2. Kalau ini dia punya nilai, itu disebut dengan bilangan rasional. Gitu maksudnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis akar. Nah, pasti setiap simbol atau apapun itu punya jenis-jenis. Kita juga kayak manusia nih. Manusia juga punya jenis-jenisnya. Jenis kulit hitam, misalkan kulit putih, kulit sawo matang, dan lain sebagainya gitu ya. Itu maksudnya. Jadi akar juga punya jenis-jenisnya gitu. Ada berapa sih jenis-jenis akar? Ada 3. Apa saja? Yaitu akar sejenis. Jadi akar sejenis itu bilangan pokok dalam akarnya sama. Ya, bilangan pokok dalam akarnya sama. Berarti bisa begini. Akar 2 atau 4 akar 2 atau akar 3 pangkat 2 dan lainnya. Jadi akarnya ini bilangan pokok di dalamnya ini sama, yaitu 2, 2, 2 gitu ya. Oke? Seperti itu ya. Jadi indeksnya itu bebas sebetulnya. Mau ini akar 3, akar 2, ini misalkan 100 akar 2 misalkan, boleh. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Ini yang dimaksud dengan akar sejenis. Ya.
kayak gitu. Oke, kalian boleh screenshot. Oke ya. Jadi kalau akar sejenis itu bilangan pokok dalam akarnya harus sama. Bilangan pokok dalam akar ya ini 2, ini 2, ini harus sejenis nih 2 gitu dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nanti juga saya tampilin contohnya lagi. Sekarang akar tidak sejenis. Akar tidak sejenis adalah kalau bilangan pokok dalam akarnya tidak sama. Nah, kalau tadi sama, kalau yang ini tidak sama. Semisal begini, akar 3 pangkat 2, akar 8 pangkat 10 misalkan. Nah, ini nggak sejenis kan? Kenapa? Karena bilangan pokoknya ini nggak sama alias berbeda. Kayak gitu ya. Itu maksud akar tidak sejenis. Bagaimana kalau akar senama? Akar senama adalah indeks atau akar pangkatnya itu sama. Jadi nilai kan tadi kan ada N, ada A. Kalau akar sejenis tidak sejenis, dia memperhatikan si A-nya. Kalau akar senama, dia memperhatikan pangkat akarnya gitu ya. Jadi indeksnya sama. Misalkan begini, akar 3 pangkat 10, akar 3 pangkat 20, akar 3 pangkat 5 misalkan dan seterusnya. Nah, ini disebut akar senama. Kenapa? Karena N-nya atau indeks atau akar pangkatnya ini sama-sama 3 gitu ya. Oke, kalian boleh screenshot. Oke, saya hapus. Ini begini contohnya tuh. Akar sejenis itu bilangan pokoknya sama. Ini sama nih. 2, semuanya akarnya ini nilainya sama 2. Terus kalau akar tidak sejenis, itu bilangan pokoknya beda-beda nih, nggak sama. Jadi bisa ini 2, 3, 2, dan lain sebagainya. Nah, kalau akar sejenis dan akar tidak sejenis itu tidak memperhatikan indeks. Jadi indeksnya boleh beda juga nggak masalah gitu ya. Oke, terus juga akar senama. Nah, kalau akar senama dia memperhatikan indeks. Dengan indeksnya harus sama. Namanya juga senama, pasti harus sama dong. Ya kan? Nah, bilangan pokoknya tapi berbeda gitu ya. Paham ya? Sampai sini? Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh tanya di komentar Google Classroom. Hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, tadi kan kita udah belajar pangkat. Udah macem-macem tuh pangkat sama akar. Nah, mereka ini punya hubungan. Nah, ada hubungan atau timbal baliknya. Apa hubungannya? Jadi hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat. Jadi bentuk akar ini, jadi bentuk akar bisa diubah ke pangkat. Begitupun sebaliknya, dari pangkat bisa kita ubah ke akar. Gitu ya. Jadi dari akar bisa ubah ke pangkat, begitupun sebaliknya. Itu maksud dari hubungannya. Gitu ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya akar, bentuk ubah ke pangkatnya seperti ini. Jadi indeksnya kalau bentuk pangkat ya. Kalau bentuk pangkat, indeksnya jadi penyebut. Ya enggak? Ini pangkat di dalam bilangan pokoknya jadi pembilang. Kalau dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini masuknya pangkat pecahan. Gitu ya. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan bentuknya dari pangkat pecahan, P-nya jadi pangkat dalam bilangan pokok, Q-nya jadi indeks. Nah, lebih lengkapnya kita langsung ke contoh soal. Nah, seperti ini. Jadi misalkan akar 3 pangkat 2. Ini pasti pangkatnya 1 kan. Dijadiin bentuk pangkat. Bagaimana? Tulis aja dulu bilangan pokoknya. Nah, pangkat bilangan pokoknya ini kan 1 ya. Ya kan, 2 sama aja 2 pangkat 1. Berarti artinya di sini 1 per indeksnya berapa di situ? 3. Jadi kan penyebut. Nah, seperti ini. Gitu ya. Hasilnya ini. Nah, terus bagaimana kalau akar 5? Kenapa bisa jadi 5 pangkat setengah? Oke, akar 5.
Ini kan ingat catatan yang tadi sebelumnya. Kalau misalkan bentuknya akar tanpa ada pangkat indeks, itu maksudnya akar 2, indeksnya 2 gitu ya. Jadi, Jadi, kalau seperti ini bentuknya, berarti 5 bilangan pokoknya dulu kita tulis. Habis itu, pangkat bilangan pokoknya ini berapa nih? 1 ya. Kenapa? Karena 5, kalau nggak ada pangkatnya, itu sama aja 5 pangkat 1 gitu ya. Jadi ini 1/2, indeksnya 2. Sebenarnya akar ini indeksnya pasti punya nilai 2 gitu. Makanya dia jadi 5/1/2 gitu ya. Contoh nomor 3. Nah, misalkan ada 9 pangkat setengah bentuk ke akar, berarti kita tulis dulu akar nih. Set. Bilangan pokok 9. Taruhlah 9 di sini. 1, pangkatnya 1, berarti 1 di sini. Indeksnya berapa? Ya, penyebutnya ini kita jadikan indeks 2, akar 2. Nah, atau ini sama saja akar 9. Akar 9 itu berapa sih? Punya nilai nggak? Ada nggak sih perkalian angka kembar yang menghasilkan nilai 9? Ada nggak? 2 kali 2 kan 4 ya? Kalau 3 kali 3? Iya benar, 3 kali 3, 9. Berarti hasilnya akar 9 itu 3 gitu ya. Simple kayak gitu ya. Jadi saya tulis lagi 9 pangkat setengah. Jadi sama aja akar 9. Ininya jadi pangkatnya, ini 1 di sini, ini 2 gitu ya. Atau sama aja akar 9. Hasilnya 3. Oh, berarti hasil 9 pangkat setengah ini 3 gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk absennya ya. Terus juga jangan lupa bakal ada tugas nanti. Nah, tugasnya yang ada di atas. Selamat belajar dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.